Siang, salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Selamat siang kepada para teman-teman semuanya. Di sini kali ini saya akan membagikan video aksi nyata kepada teman-teman semua agar video ini bermanfaat. Mari silahkan menyaksikan video lengkap aksi nyata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yuli Setianinati SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SDS Tanda Kediri, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan nikmatnya. Siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi guru penggerak berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Hadirin berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Kepala Sekolah SDS Tanda Kediri. 4. Pemaparan materi. 5. Tanya jawab. 6. Doa dan 7. Penutup. Marilah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Lia Kristanti SPD. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDS Tanda Kediri kepada Ibu Yuli Setianinati SPD MPD. Persilakan. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat bisa sehat bertemu kembali pada acaranya Bu Bita ini. Puji syukur kita panjatkan juga karena di antara kita sudah ada yang masuk lolos dalam seleksi guru penggerak. Sudah ada beberapa guru ya di antara kita, guru penggerak dan guru praktik sudah ada. Saya berharap Bapak Ibu guru yang lain juga menyusul seperti Bu Bita nanti. Pada siang hari ini kita bertemu dalam kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan
budaya positif. Saya rasa di sekolah kita banyak sekali penerapan budaya-budaya positif ya. Di antaranya bila bertemu Bapak Ibu guru selalu bersalaman, membuang sampah pada tempatnya, kemudian melatih anak-anak kita dan melatih kita semua untuk berdisiplin, datang tepat waktu. Itu adalah bagian-bagian pengalaman dan penerapan hal-hal yang positif. Dan pada kesempatan ini Bu Pita ini tidak didukung oleh kepala sekolah saja loh. Pada kenyataannya teman-teman juga siap hadir kan? Walaupun ini mestinya sudah saatnya penjenengan mundur ya, sudah saatnya istirahat, tapi rela dengan sepenuh hati mengiringi, mendukung, mensupport Bu Pita sebagai guru penggerak dengan harapan apa? Ilmunya nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Ilmunya jangan dipakai sendiri ya Bu Pita, dibagi dengan teman-temannya. Dan di sini saya berharap Bu Pita bisa menjadi agen perubahan di sekolah kita. Semakin banyak ilmu, saya berharap juga kepada Bu Pita akan semakin bersahaja. Bukan dengan banyak ilmu akan semakin meninggikan diri, tidak. Kita pakai ilmunya tadi, semakin berisi dia akan semakin menunduk. Dan jadikanlah ini sebagai berkat Bu Pita. Dengan ilmu penjenengan bisa berbagi ke semua sehingga nanti akan kembali lagi berkatnya ke Bu Pita ya. Semoga sukses, ada manfaat dari apa yang Bu Pita jalani di guru penggerak ini. Dan saya bersyukur yang selanjutnya adalah kegiatan guru penggerak ini tidak menyita waktu tugas mengajar Bu Pita. Jadi kegiatannya di luar jam mengajar. Kalau dulu sempat ya kita merasakan bagaimana penjenengan membantu Bapak Ibu guru yang lain menggantikan jamnya tanpa keluh kesah. Nah sekarang sudah mulai ada perubahan, jadi akan lebih efektif dan lebih bermanfaat. Harapan saya ke tadi Bu Pita, ilmunya bermanfaat, dibagi ke teman-teman, dan penjenengan bisa jadi agen perubahan di sekolah kita. Saya rasa itu saja. Monggo kegiatan dilanjutkan. Mohon izin saya undur nanti karena ada kegiatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu Pita. Terima kasih Bu Tia atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pita Ewawati SC. Dipersilakan. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Tia atas kesempatan pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, kita di sini belajar bersama ya. Kita sharing tentang pengalaman dan pemahaman penerapan budaya positif kita di sekolah. Baik. Saya sudah bergabung di guru penggerak sudah selama 1 bulan ini dan sudah mempelajari 1 modul. Di dalamnya ada submodul yang pertama yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional diajar Dewan Poro. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, visi guru penggerak. Dan keempat adalah budaya positif. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang budaya positif yang di modul ke 1.4. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya di sini mau pantun dulu, Zed. Bisa dijawab nanti. Iya. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasar. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Keempat, keyakinan kelas. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nanti kita akan melihat satu persatu dari disiplin positif dahulu. Bapak Ibu sudah tahu disiplin positif? Sudah belum? Belum. Kita lihat dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menumbuhkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menerapkan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku universal, mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Jadi kita tumbuhkan motivasi dalam diri anak-anak. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi sudah tidak ada hukuman kepada anak-anak. Kita lihat profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter. Sudah hafal ya? Sudah di luar kepala karena kita sudah menjalani kurikulum Merdeka ini sudah lama. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah mandiri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik di luar dirinya. Jadi anak-anak itu disiplin karena takut dihukum. Dan selanjutnya melakukan mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau pengakuan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Panjenengan saged melihat karakter anak-anak di setiap harinya. Mungkin ada beberapa dari motivasi perilaku manusia ini yang muncul kepada anak-anak. Kita harus menggali itu untuk yang terakhir ini. Poin yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, jadi sadar dalam dirinya sendiri. Kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan masalah, jadi tidak jujur, kemudian murid menjadi rendah diri. Dan penghargaan di sini bisa saja menimbulkan ketidakefektifan Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri dan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking sehingga sekarang tidak ada di kurikulum Merdeka, tidak ada ranking ya. Jadi semua anak itu setara, sama. Kemudian yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Kita lihat konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu bagaimana. Kita lihat konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi bertanggung jawab atas apa
apa yang dia lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dilihat perilakunya, teori restitusi, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kita lihat konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Kita lihat pengertian restitusi terlebih dahulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita lihat perbedaan. Di sini ada contoh kasus, Ibu. Siswa datang terlambat. Apabila kita menggunakan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menambah jam pulang. Contoh, apabila terlambat 10 menit, maka jam pulangnya ditambah 10 menit. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau konsekuensi. Kita lihat untuk restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa memperbaiki kesalahannya. Sehingga kita bisa menggunakan yang restitusi, ya, Bapak Ibu, lebih berpihak kepada siswa. Jadi kita lihat dulu nanti. Di restitusi tadi ada, kita lihat keyakinan kelas, ya. Kita lihat materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Di sini kita berkolaborasi, Bapak Ibu, dengan anak-anak juga, serta kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, kita sama-sama mencari kebutuhan anak-anak itu. Kita lihat apa yang diperlukan. Di sini saya sudah mengajak anak-anak kelas 4H untuk membuat keyakinan kelas. Contoh bisa dilihat, yang pertama selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi yang terbaik, diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan terakhir senantiasa membantu. Itu contoh keyakinan kelas. Bagaimana caranya dalam pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, dan kedua berupa pertanyaan universal. Ketiga dibuat dalam bentuk positif. Keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan terakhir semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sebelumnya saya tanya dulu, Bapak Ibu ketika berkendara menggunakan helm itu tujuannya untuk apa? Keselamatan. Kemudian apa lagi? Mematuhi peraturan. Baik, Bapak Ibu sudah banyak memahami kata-kata kebajikan universal. Jadi ketika kita menggunakan helm itu tujuannya untuk keselamatan. Apabila anak-anak membuang sampah sembarangan, sehingga kita menyuruh anak jangan membuang sampah sembarangan, itu tujuannya kemana? Ke arah
kebersihan. Ya, betul. Baik, seperti itu contoh dari keyakinan kelas. Jadi kita bisa mengambil satu tanda yang positif yang mudah diingat oleh anak-anak. Kita jadi dulu. Di sini nanti ada kata sambung. Panjenengan menanggapi lagunya tersebut deh.
ada yang bikin keributan atau masalah dengan temannya, kemudian ada yang mengikuti pelajaran dengan baik, itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kita lihat yang pertama adalah bertahan hidup. Ini dari segi fisik, anak-anak membutuhkan makan dan minum seperti itu. Dan selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah dukungan dari psikisnya anak-anak. Apakah anak-anak itu dapat kasih sayang dari orang tuanya, kemudian lingkungan di rumah, bapak ibu guru di sekolah, itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak di sekolah. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita di sini bisa sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, bisa jadi teman, kemudian pemantau dan manajer. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apabila kita sebagai penghukum, kita nanti akan menghukum anak. Jadi patuhi aturan sekolah, kemudian berdiri di depan barisan. Kalau di posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Itu akan menimbulkan rasa bersalah pada anak. Kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ketika kita menjadi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanya kepada anak-anak. Ketika kita menjadi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Dari 5 posisi kontrol ini kita lihat kebutuhan anak-anak. Tetapi sekarang lebih ditekankan pada posisi yang membuat anak-anak itu aman dan nyaman, sehingga kita bisa lihat menjadi teman, kemudian pemantau dan manajer. Kita lihat segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses dialog atau percakapan yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti ini, ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas anak ketika anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Dan kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Dari 3 tersebut memiliki pengertian masing-masing. Nanti kita lihat selanjutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada anak yang sempurna. Begitu pula kita, Bapak Ibu, kita juga tidak sempurna. Sehingga pasti suatu saat kita akan membuat kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut dengan posisi yang bisa nyaman pada anak-anak. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti itu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang sudah tadi disepakati bersama Bapak Ibu, sehingga kita tanyakan kembali ke anak-anak. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya.
Yang pertama, kasus siswa yang terlambat datang ke sekolah. Dan kedua, kasus siswa yang tidak melaksanakan piket kelas. Kasus pertama, pada hari Senin 12 Agustus 2024, saya sebagai guru kelas 4 melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Pembelajaran dimulai pukul 7. Pembelajaran pertama dan kedua adalah seni budaya. Di tengah-tengah waktu saya mengajar, anak-anak ada satu anak yang datang terlambat. Anak tersebut datang pukul 7.30. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Bisa disaksikan video ini. Stabilkan identitas dulu. Kita mau tanya soalnya, tadi persen terlambat. Kenapa terlambat? Terlambat. Oke, kenapa tidur semalam? Enggak. Lihat TV? Baik, kalau sudah seperti ini, karena handphonenya bermalam, otomatis kamunya terlalu siang. Akibatnya apa tadi? Datangnya terlambat. Satu kali nggak apa-apa untuk validasi tindakan yang salah. Jadi sesekali tidak apa-apa seperti itu. Kalau kita bilang seperti itu, masih ingat nggak tentang keyakinan berat kita? Menanyakan keyakinan kita. Apa itu? Tidak boleh melambat atau gimana? Varian yang lebih positifnya harus datang tepat waktu. Oke, hal ini saya ulang lagi atau enggak? Ini selesai ya. Oke, tas dulu. Kasus yang kedua, Bapak Ibu. Pada hari Senin 12 Agustus 2024, saya sebagai guru kelas 4 melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Pembelajaran dimulai pukul 7 dan selesai pukul 13.25. Setelah selesai memulangkan anak-anak dan mengingatkan untuk melaksanakan piket, ada murid saya bernama Ino tidak ikut piket dan saya temui sedang beli jajan di kantin. Maka saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini.
hujan. Nah, begitu. Padahal teman-temannya di kelas sedang di scan. Sekali seperti ini nggak apa-apa. Untuk besok lagi minggu depan ketika cek hari Senin tersebut membersihkan kelas bersama teman-teman ya. Baik, selanjutnya ini sudah ke slide paling akhir Bapak Ibu. Kita lihat dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanannya dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tadi panjenengan sudah melihat video bagaimana menyelesaikan masalah anak-anak. Nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu di kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Monggo dari Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung Bu Rina saya langsung tanyakan. Ada pertanyaan? Oh iya, dari Bu Hana. Monggo Bu Hana maju ke depan. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Hana. Saya mau menanyakan soal bagaimana menerapkan segitiga restitusi apabila guru memiliki karakter dan prinsip berbeda. Ada pertanyaan lagi? Sudah, dari Bu Hana saja. Baik, Bu Hana langsung saya jawab pertanyaannya. Jadi begini, saya ulangi dulu pertanyaannya. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi apabila guru memiliki karakter yang berbeda? Kita harus menyamakan persepsi dahulu, Bapak Ibu. Jadi kita lihat tujuan kita itu kemana, anak yang bagaimana, sehingga ketika kita menyelesaikan suatu masalah nanti kita samakan dulu persepsinya. Kita berkolaborasi terlebih dahulu sebelum kita terjun terhadap anak-anak. Jadi kita pusatkan dulu kemana anak-anak, kebutuhan anak-anak yang diharapkan. Begitu. Apakah sudah terjawab Bu Hana? Iya. Sudah. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, saya kembalikan ke Bu Rina. Terima kasih Bu Rina atas materinya. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan nih bahwa dari materi yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah peran guru sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam berdisiplin, bukan karena rasa takut atau ada imbalan dan lain-lain, tetapi karena adanya kesadaran diri pribadi siswa. Diharapkan siswa memiliki kesadaran positif sehingga menjadi pelajar Pancasila yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, kali ini untuk sesi selanjutnya adalah doa untuk kepada Bapak Elia. Dipersilakan untuk memimpin doa. Mohon izin Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita tuturkan saja dengan bacaan doa. Yang beragama Muslim mengaminkan doa saya, yang beragama non-Muslim berdoa sesuai dengan keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil. Baik, hadirin berbahagia, tibalah kita di acara terakhir yaitu penutup. Sudah punya acara kita lalui bersama-sama. Saya harap acara siang hari ini dapat kita implementasikan ke pembelajaran kita sehingga bisa menjadi guru-guru hebat untuk mendidik anak-anak yang lebih hebat lagi. Marilah kita baca hadirat bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya foto-foto di Bapak Ibu. Sudah selesai. Puji Tuhan. Ayo foto dulu. Baru-baru. Udah 1 jam ya. Oh, 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Setianingati SPD MPD, selaku Kepala Sekolah dari SD Pawiatandaha 2 Kediri. Suatu kebahagiaan bagi kami keluarga besar SD Pawiatandaha 2 Kediri, karena salah satu dari teman kami, sahabat kami, bisa terjaring dalam program Guru Penggerak. Dan beberapa waktu lalu kami telah menerima diseminasi mengenai budaya baik. Alhamdulillah, ini sangat menginspirasi bagi kami. Sebenarnya di lembaga kami, SD Pawiatandaha 2 Kediri, sudah melakukan praktik baik, budaya baik, menanamkan karakter kepada anak-anak. Salah satunya sapa, senyum, dan salam. Dimanapun mereka berada, jika bertemu Bapak Ibu Guru, bahkan bertemu kepada orang tua siswa yang lain, mereka selalu memberi salam. Dan praktik baik selanjutnya yang bisa dikembangkan setelah adanya diseminasi ini adalah antri berbaris saat berwudu. Biasanya anak-anak kalau wudu itu saling berebut mau duluan. Kemudian merentang sajadah juga balapan ya bahasa Jawanya. Mereka pada pingin ke depan, tetapi setelah adanya diseminasi ini kita pahamkan, kita berikan pengertian secara bersama-sama oleh Bapak Ibu Guru, akhirnya anak-anak lebih tertata lagi dan lebih baik lagi. Sukses selalu buat Bu Pita, kembangkan terus potensinya untuk pendidikan kita, untuk SD Pawiatandaha tercinta. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Alinda Anginova. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Pita Erwawati. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya ingin menerapkan kepada anak-anak ke depannya. Dan juga saya ingin mengikuti guru penggerak pada angkatan selanjutnya. Sukses selalu untuk Bu Pita, tetap semangat dalam bidang studi guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya. Saya rekan sejawat dari Bu Tirta Irmawati. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya termotivasi untuk mengembangkan dengan anak-anak di kelas. Dan saya juga termotivasi untuk bisa menjadi guru bergerak sebagaimana Bu Pita. Semangat selalu Bu Pita dan sukses selalu terus sampai selesai pendidikannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas 4H.
Nanti Bu Pita akan bagikan kalian pop-it untuk diisi. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian harapkan? Nanti kalau sudah ditempel di depan ya. Bisa ditulis pakai pulpen boleh atau pensil boleh. Nanti setelah Bu Pita bagi ini jangan lupa diberi nama ya. Jadi diberi nama biar nanti Bu Pita bisa mengerti ini dari siapa kesepakatannya ya. Ayo langsung ditulis. Diberi nama. Diberi nama ya. Nih, Damar. Damar, dikasih nama dulu. Iya, enggak apa-apa. Ya. Nama, kemudian pengennya kelas seperti apa gitu ya. Yuk, Bu Pita beri waktu 5 menit cukup? Oke, segera. Ditulis kalau sudah silakan maju ke depan untuk menempel, boleh. Boleh lebih dari satu. Nanti kita lihat satu-satu, kita bedah satu-satu seperti apa kesepakatan kelas seperti yang diinginkan ya. Yang rapi, yang rapi. Ayo ditempel. Imanya tinggi kita tak 170. 70. Apa nak? Ada papa ada Boleh. 181. 180. Apa ada Yang baik, ayo, yang baik. Kalau sudah, kita lihat keyakinan yang lebih positif ya. Yang sudah kalian tulis di sini. Kita mau lihat. Di sini duduklah saat guru menjelaskan. Itu dari Bianca. Kemudian Bu Pita lihat. Tidak, Bu Pita baca semua ya. Bu Pita akan bacakan yang Bu Pita salah satu yang Bu Pita lihat.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Air matanya berlinang. Mas intanya terkenang. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Indonesia sejak dulu pernah tetap dipuja-puja bangsa. Dengarlah, dengar nyanyian gembira. Bagimu pahlawan kusuma bangsa. Negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia.
3. Oh iya, silakan duduk. Selamat siang, Shannon. Siang, oke. Bu Bita mau tanya sama Shannon. Tadi benar Shannon terlambat. Terlambat, kenapa terlambat? Kesiangan atau kelamaan? Oke, kenapa tidur kemalaman? Enggak. Kenapa? Lihat TV? Oke. Baik, kalau sudah seperti ini, karena Shannon tidurnya kemalaman, otomatis bangunnya terlalu siang. Akibatnya apa tadi? Datangnya terlambat. Oke, sesekali nggak apa-apa untuk datang terlambat, tetapi jangan diulangi lagi ya. Oke, kenapa Bu Bita bilang seperti itu? Masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Ingat, apa itu Shannon? Tidak boleh terlambat atau gimana kalimat yang lebih positifnya? Harus datang tepat waktu. Oke. Hal ini Shannon ulangi lagi atau enggak? Enggak. Hari ini selesai ya. Oke. Tas dulu. Oke. Nah. Gak usah. Selamat siang anak-anak. Sudah piket ini? Bu, Ina nggak piket. Bu, Ina kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Bu Bita cari dulu Ina ya. Dilanjutkan dulu piketnya. Halo, Ino. Ino ini Ino sedang apa? Beli jajan. Ino ingat nggak ini dari apa? Dari sini. Ino waktunya pikir apa enggak? Iya, kenapa Ino nggak piket? Ino bosan bersih-bersih kelas. Sekarang teman-temannya baru piket di kelas. Ino mau bantuin nggak? Mau. Oke, yuk kita kita. Selamat siang Ino. Bu Bita panggil Ino ke sini mau tanya. Tadi Ino kenapa nggak piket? Iya, terus tadi Bu Bita ketemu Ino di mana tadi? Di kantin. Sedang apa? Jajan. Nah, kayak gitu. Padahal teman-temannya di kelas sedang piket. Ino sekali seperti ini nggak apa-apa. Untuk besok lagi minggu depan ketika piket hari Senin harus ikut
membersihkan kelas bersama teman-teman ya. Oke.